globalisasi dapat dengan mudah difahami melalui pemenggalan kata global dan sasi. Kata global merujuk pada lintas batas dan kata sasi merujuk pada perubahan atau proses menjadi. Globalisasi mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial di mana negara, wilayah, dan masyarakat saling terkoneksi satu sama lain, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Globalisasi merupakan suatu fase perubahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Ciri khas dari era globalisasi yaitu semakin kaburnya batas-batas geografis suatu negara. Pertukaran informasi serta arus barang maupun jasa tidak lagi hanya dilakukan dalam cakupan negara, lokal atau nasional, namun juga merambah lintas negara, global maupun internasional. Bentuk-bentuk globalisasi. 1. Globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lembaga bimbingan belajar menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia pendidikan Indonesia sejak era 70-an. Pada awalnya, bimbel memberikan layanan persiapan siswa jenjang SMA dengan metode drill soal ujian untuk mengikuti seleksi masuk universitas perguruan tinggi negeri. Belakangan, bisnis layanan drill soal itu lebih luas lagi dengan menyasar siswa sekolah dasar dan menengah pertama di berbagai kota di negeri ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat besar bagi kemajuan dunia pendidikan. Berkembangnya media audiovisual seperti video pembelajaran, makromedia, PowerPoint, hingga yang memanfaatkan jaringan internet yaitu e-learning. Asimo merupakan robot humanoid yang berbentuk mirip anak manusia berusia 10 tahun. Ia bisa berjalan layaknya manusia, berlari, berdansa, dan berbicara. Kehadiran Asimo semakin populer karena Honda membawanya keliling dunia, termasuk beberapa kali dipamerkan di Indonesia. CT scan atau computerized tomography scan adalah prosedur pemeriksaan medis yang menggunakan kombinasi teknologi sinar X dan sistem komputer khusus untuk menghasilkan gambar organ, tulang, dan jaringan lunak di dalam tubuh. Gambar dari hasil pemeriksaan CT scan dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan akurat daripada foto rongsen biasa. Prosedur medis ini juga biasanya tidak memakan waktu lama dan tidak menimbulkan rasa sakit. Globalisasi bidang sosial budaya. Globalisasi telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk kebudayaan. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Misi kebudayaan yang akhir-akhir ini kita gaungkan adalah memperkenalkan budaya Indonesia di mata dunia, sehingga diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara ke Indonesia. Pada akhirnya akan merambah dan menambah devisa negara. Salah satu daya tarik Indonesia yang diminati banyak negara adalah gamelan. Hidup di zaman yang semuanya semakin canggih membuat seseorang semakin merubah mengenai gaya hidup dan cara berperilaku. Perkembangan teknologi yang tidak bisa dipungkiri semakin berkembang pesat dan arus globalisasi yang masuk ke Indonesia semakin memunculkan masalah yang baru
bagi pergaulan atau perilaku masyarakat masa kini, khususnya Indonesia. Sejak masuknya arus globalisasi dan didukung berkembangnya teknologi yang canggih, membuat masyarakat Indonesia mulai bersikap individualisme. Padahal dulunya Indonesia pada sejarah nenek moyang merupakan negara yang menerapkan dan menjunjung tinggi semangat gotong royong serta mempunyai sikap sosial yang tinggi. Wibu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu wibu? Sebenarnya wibu adalah seseorang yang menyukai dan tergila-gila dengan anime. Jika dipahami lebih jauh, wibu adalah orang yang terobsesi dengan budaya Jepang berlebihan. Sebenarnya, muncul stereotip seseorang wibu dengan budaya Jepang justru tumbuh dari anime yang kerap ditontonnya. Kendati demikian, apa itu wibu dan apa yang mempengaruhinya tidak selalu berkaitan dengan erat dengan anime. Pasalnya, wibu sendiri bisa saja berkaitan dengan lagu-lagu Jepang, idol dari Jepang, penampilan ala Jepang, kebiasaan menggunakan bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi menyebabkan dunia tiada lagi batasnya. Terhubungnya orang-orang dari belahan dunia sekarang jauh lebih mudah daripada beberapa tahun yang lalu. Satelit, kabel serat optik, dan internet yang saat ini kita manfaatkan terbukti memudahkan kita berbagi informasi dengan mereka yang berada di zona waktu dan lokasi yang berbeda. Banyak perusahaan saat ini yang mempekerjakan karyawan yang berlokasi di negara lain. Menggunakan sarana komunikasi seperti panggilan video, memudahkan mereka untuk berkomunikasi dengan rekan kerja di seluruh dunia dan hampir membuat mereka seolah-olah berada di ruangan yang sama. Pandemi COVID-19 membuat gaya hidup sebagian besar masyarakat berubah. Lebih sering menghabiskan waktu di rumah hingga menyelesaikan pekerjaan sambil work from home menjadi hal yang lumrah. Begitu juga semakin seringnya melakukan virtual meeting. Virtual meeting adalah sebuah konsep pertemuan atau diskusi yang dilakukan secara virtual menggunakan berbagai perangkat teknologi. Saat ini, virtual meeting semakin wajar untuk dilakukan. Kalau dulu semua lebih suka melaksanakan meeting sambil tatap muka, sekarang malah lebih senang secara virtual, kan? Globalisasi bidang transportasi. Transportasi merupakan kegiatan memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Diciptakannya berbagai jenis alat transportasi, baik darat, laut, maupun udara di era global ini, menyebabkan negara-negara di dunia hampir kehilangan batas-batasnya dalam artian geografis. Mau menuju ke suatu tempat di luar rumah, tetapi tidak ada kendaraan, unduh saja aplikasinya melalui HP pintar kita. Maka dengan segera, layanan transportasi online ini akan siap mengantar kemanapun kita menuju. Layanan transportasi ini disukai oleh seluruh lapisan masyarakat karena efektif, efisien, nyaman, dan tentu saja aman. Saat konsumen melakukan pemesanan dengan menggunakan aplikasi, detail pemesanan seperti jarak tempuh, harga, identitas pengemudi, lama waktu pengemudi tiba di lokasi,
serta data perusahaan pengelolanya sudah langsung tersaji pada layar smartphone kita. Jepang baru saja meluncurkan kereta Shinkansen N700S yang mulai beroperasi pada 1 Juli 2020. Kereta ini telah memecahkan rekor dari sisi kecepatan dan kelancaran perjalanan. Kereta juga disebut mampu mengangkut penumpang dengan aman ketika terjadi gempa bumi. Kereta ini didukung oleh teknologi termutakhir Jepang sehingga mampu memberikan performa di atas rata-rata. Globalisasi bidang ekonomi. Pasar bebas merupakan pasar di mana para penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya. Segala bentuk kebijakan tidak memiliki patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Salah satunya adalah kawasan pasar bebas yang ada di kawasan Asia Tenggara, yaitu AFTA, ASEAN Free Trade Area atau ASEAN Economic Community. Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah tenaga kerja yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat menjanjikan untuk berinvestasi. Maka tidak salah jika banyak perusahaan dan produk-produk asing masuk dan mengisi dunia perdagangan di Indonesia. Kegiatan belanja daring ini merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh dunia melalui media, notebook, komputer, handphone, atau layanan aplikasi lainnya yang tersambung dengan akses internet. Belanja daring adalah salah satu bentuk perdagangan elektronik yang digunakan untuk kegiatan transaksi penjual dari penjual ke penjual